Hadirin hadirat yang berbahagia, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh jajaran takmir Masjid Musalla, wabil khusus seluruh jajaran takmir Musalla Al-Aqsa kita bersama. Semoga Allah memberikan kepada kita umur yang panjang serta berkah, dan mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala nikmat sehat walafiat, dan mudah-mudahan diberi umur yang panjang serta berkah sehingga bisa menjalankan taat secara istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya mendengar bahwa di dalam surga sebelum dunia ini diciptakan ada kejadian unik, yaitu sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Para malaikat-malaikat Allah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum Nabi Adam, mereka tidak pernah yang namanya maksiat. Mereka tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Hidup mereka, para malaikat, hanya fokus untuk ibadah dan melakukan amal soleh. Akan tetapi masih kalah dengan kedudukan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, makhluk baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang statusnya saat itu belum memiliki ibadah dan amal soleh. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada para malaikat untuk nopo sujud kepada Nabi Adam. Alasannya apa? Para malaikat itu kok sujud kepada Nabi Adam? Nah, ini perlu kita ketahui. Padahal malaikat ibadahnya di atas segala-galanya, dan malaikat ini nggak ada satupun yang bermaksiat. Semuanya mengabdi kepada Allah. Ada yang ruku sampai hari kiamat, ada yang sujud sampai hari kiamat. Ada yang diperintahkan untuk memikul arsy sampai hari kiamat, dan semuanya para malaikat tidak ada yang nganggur, semuanya taat. Tapi kenapa kok Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam? Alasan apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo kalau diunjuk. Yang sudah dapat kopi monggo. Yang belum berdoa mudah-mudahan kebagian. Allahumma shalli ala Muhammad. Alasannya apa? Para ulama kita menyelidiki dan meneliti. Memangnya di dalam Nabi Adam itu ada apa? Kok sampai malaikat yang tidak pernah bermaksiat kok sujud kepadanya? Allah Ta'ala berfirman, wa'allama Adam al-asma. Karena Nabi Adam punya ilmu. Punya apa? Ilmu. Wa'allama Adam al-asma. Di dalam Nabi Adam terdapat suatu ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat-malaikat Allah. Nah, makanya maaf malaikat niku seneng nek wonten tiyang ngaji, seneng nek wonten tiyang seneng juga kalau ada tempat digunakan untuk ngaji, sebab para malaikat itu mencari ilmunya para malaikat nunggu pengajian. Nunggu apa? Pengajian. Mereka menimba ilmu seperti kita menimba ilmu. Makanya ketika ada orang-orang yang mengaji, itu para malaikat sayapnya dipentangkan untuk kaki-kaki orang yang menimba ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad.
la tad'u ajnihataha li talibil ilm. Allahu akbar. Terus nggih jenengan kalih kula sedanten saat ini khusus ketika mau hadir majelis taklim bukan berada di atas bumi biasa. Selain di atas bumi, kaki-kaki kita tadi melintas berjalan di atas sayapnya para malaikat. La tad'u ajnihataha li talibil ilm. Oleh pengin mulyakno ilmu, oleh pengin memuliakan orang yang menghadiri majelis ilmu, bukan tanggung-tanggung, Pak. Beliau pentangkan sayapnya. Malaikat Jibril itu 600 sayap, dipentangkan semuanya untuk apa? Supaya maaf diinjak-injak, digunakan jalan untuk siapa? Orang-orang yang menghadiri daripada majelis ilmu. Jadi kita kembali kemuliaan Nabi Adam saat itu, di mana para malaikat-malaikat Allah diperintahkan untuk sujud bukan karena saat itu punya ibadah banyak, bukan saat itu punya amal-amal taat yang banyak, tapi karena di dalam diri Adam terdapat suatu ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagian ulama mengatakan, Al-Imam Tibbi mengatakan yang dimaksud ilmu di situ ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, ilmu tidak ada kaitannya tentang tasawuf, tentang ilmu fikih, tentang ilmu tauhid. Ilmu bahasa Arab, ilmu cingkir bahasa Arab ini apa? Ngoten. HP bahasa Arab. Niku tok lho. Sudah malaikat-malaikat diperintahkan untuk sujud. Bagaimana kalau seandainya yang dimaksud daripada makna wa'allama ilmu adalah ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu tauhid, sudah otomatis lebih tinggi derajatnya, lebih mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kula kalih panjenengan, Masya Allah, 1 bulan di Mushola Al-Aqsa ini mendapatkan karunia dan kemudahan dari Allah, dan mudah-mudahan kita insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah. Sebelum membahas tentang amal taat dan perbuatan, diangkat sebab satu demi satu daripada masalah-masalah yang ada kaitannya tentang ilmu agama. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon satu mawon hadis sebelum kita membahas tema. Kula tanglet panjenengan sampai sekarang umur panjenengan kula tanglet berapa kali jenazah yang jenengan hadiri kira-kira sampai sekarang? Sudah sampai 100 orang? Belum. Saya kira belum. Apalagi sampai 500. Nah, ini ada amalan sekali tok jenengan hadir walaupun setengah jam, jenengan mendapatkan pahala menghadiri 1000 jenazah. Pinten Pak? 1000 jenazah. Bayangin Pak, kira-kira kapan awak dhewe ini menghadiri 1000 jenazah? Malih sampai saat ini kalau tanglet kali diunjuk kok ini cek mboten adem. Kula dikodhoi mawon. Monggo wae Kang. Ini ngajak suwe ngaji sampai jam 8 kan. Mudah-mudahan berkah Mushola Al-Aqsa, mudah-mudahan yang infak, yang sedekah insyaallah diberkahi oleh Allah. Pun sampai sekarang ini jenengan, siapa di antara jenengan yang pernah satu malam sholat 1000 rakaat? Gak ana sing ngaco. Sing ngomong juga wani ngaco. Gak pernah. Siapa di antara panjenengan sampai dini umur yang pernah menjenguk orang sakit 1000 orang? Belum juga. Saya yakin 100% atas sabda Rasulullah hari ini, khususnya jam ini di Mushola Al-Aqsa, panjenengan semuanya nanti keluar dari Mushola Al-Aqsa mendapatkan pahala seperti orang sholat 1000 rakaat. Mendapatkan pahala seperti orang menjenguk 1000 orang sakit, mendapatkan pahala seperti orang menghadiri 1000 jenazah. Amin Allahumma. Nah niki sabdanipun Rasulullah. Menghadiri majelis taklim walaupun cuma 1,
Maka seperti itu fadilah dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang salaf dulu kalau ada acara-acara penting di luar kota, wayang ngaji, ngaji sik baru kemudian hadir acara. Kenapa? Supaya nggak ketinggalan, supaya nggak kehilangan daripada fadilah dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo, ya Rafiq, monggo, betul. Mriki apa? Masyaallah, masjid. Boten capek, boten letih, sambil nyantai, santai setiap majelis taklim kontan jenengan mendapatkan pahala 3 hal tersebut. Kalau kita sholat, belum tentu sholat kita diterima oleh Allah. Jangankan 1000 rakaat, 2 rakaat loh masih belum memungkinkan diterima atau tidak. Ini tanpa sholat. Tanpa capek-capeknya kita membaca Fatihah atau ruku atau sujud, 1000 sholat, 1000 rakaat kontan diberikan oleh Allah Ta'ala secara cuma-cuma, hanya 1 majelis taklim. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadiri setiap majelis taklim, amin ya rabbal. Dan alhamdulillah minggu depan Jumat yang ketiga rutinan baru temu sholat Al-Ikhlas nih. Usah wilangan mriki nggih. Sholat Al-Ikhlas. Nggih, namanya nggih Al-Ikhlas kalian mriki nggih. Masyaallah. Nggih Al-Ikhlas menika nggih. Jumat ketiga rutinan baru mbok pilih panjenengan. Ada waktu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dan Masya Allah kikaan iki sedanten musala wis kabeh duwe rutinan. Masya Allah, mulai mereka masjidnya Nurul napa? Sunan Giri ada. Kemudian mereka Islahul Mukminin musolane nggih ada. Kemudian An-Nur, Masya Allah sebagian hadir nggih wonten, alhamdulillah. Kemudian merepet musola Al-Ikhlas kita bersama, mudah-mudahan berkah, amin. Musola Al-Aqsa, Masya Allah, musola Al-Ikhlas, kemudian nyambung tenggene Masjid Babus Salam, kemudian Rahmatullah, Masya Allah. Sedanten itu adalah sarana untuk menggapai pahala tanpa capek, tanpa letih. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Monggo doa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah taala, yuhibbu, sangatlah cinta, sangatlah senang. Kepada siapa? At-tawwabin, orang yang banyak maksiatnya kemudian taubat. Ulangi malih. At-tawwabin, orang yang banyak maksiatnya, orang yang kathah dosane tapi mau bertobat. Niku mana at-tawwabin. Yuhibbu, Allah Ta'ala senang. Dan sudah luar biasa. Kalau kepada orang-orang yang ahli taat itu sudah wajar karena taatnya, karena amal solehnya. Ini tidak ada orang yang kehidupannya selalu dilumuri oleh kesalahan-kesalahan, tapi walaupun semacam itu masih mau bertobat di hadapan Allah. Maka orang-orang yang selalu bertobat atas kesalahannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang dilakukan oleh manusia itu ada kalanya dosa besar, ada kalanya dosa kecil. Setiap perbuatan dosa yang dilakukan, itu pasti kalau enggak besar, kecil. Dosa itu ada dua, ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Dan semuanya itu kalau seseorang selama hidupnya di dunia, sebelum rohnya berada di tenggorokan, Allah Ta'ala akan mengampuni dan Allah Ta'ala akan memaafkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dosa 1, dosa 2, dosa 3. Dalam suatu hadis, walaupun dosa itu sebuih lautan banyaknya,
sebuih lautan, sebanyak kerikil yang ada di dunia, setinggi daripada ruangan langit sampai ke 7. Kalau ada seseorang sebelum ruh berada di tenggorokan memperbanyak istighfar, maka akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, dosa itu kalau dosa kecil, dosa apa? Kecil, itu pengampunannya satu di antara dua. Yang pertama yaitu dengan ucapan Rabbil firli, Rabbil firli, atau ucapan kita yang sering-sering kita ucapan astaghfirullah. Ucapan Rabbil firli atau ucapan astaghfirullah adalah ucapan yang ringan, yang mana jikalau seseorang itu mengucapkannya dan Allah Ta'ala menerima istighfarnya, maka semua dosa-dosa yang kecil bisa dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan apa? Rabbil firli, ucapan astaghfirullah. Dari ini keterangan Sayyiduna Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim niku orang hidupnya sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Isa, niku Luqman Al-Hakim. Dikatakan Al-Hakim karena orangnya penuh dengan hikmah, kata-katanya penuh dengan mutiara. Kalau mau melakukan dan mengamalkan sesuatu pasti dipikir terlebih dahulu. Beliau berwasiat kepada putranya, ya bunayya, hei anakku, jangan remehkan ucapan Rabbil firli. Jangan remehkan ucapan Rabbil firli. Artinya agungkanlah, hormatilah, muliakanlah. Siapa tahu ketika kamu mengucapkan Rabbil firli bertepatan dengan waktu di mana doa akan dikabulkan oleh Allah, maka sekali tok Rabbil firli selama hidupmu sudah bisa digunakan menghapus semua dosa yang dilakukan. Bagaimana dengan dua? Bagaimana dengan tiga? Mudah-mudahan lisan kita dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk memperbanyak beristighfar atas dosa-dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Dan sebagian ulama mengatakan tidak mungkin kalau Allah Ta'ala memberikan kemudahan lisan seseorang untuk istighfar kemudian masih nempel dosanya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya. Bukti orang itu beristighfar menunjukkan dosanya dihapus oleh Allah. Ini kata ulama apa? Artinya setiap ada seseorang lisannya selalu istighfar, selalu mengucapkan Rabbil firli, itu menunjukkan dosanya diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Kalau dosanya nggak diampuni, nggak mungkin ada istighfar. Lah tujuan istighfar itu untuk nopo? Loh, ada orang nih, diem tok, meneng, pikir ndak apa ndak, ada orang astagfirullah, astagfirullah. Loh, ini beda. Yang satu dengan istighfarnya, kata ulama ini menunjukkan bahwa itu adalah sarana dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, sekarang mari kita cek di dalam diri kita, sejauh mana istighfar kita tiap hari di hadapan Allah sebagai lambang agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Sing nomor kalih untuk menghapus dosa kecil inggih menika melakukan semua perbuatan amal taat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau ada perbuatan yang buruk, maka segera iringi perbuatan yang baik. Setiap ada laku dosa, laku maksiat, langsung jenengan iringi dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu akan menghapus, akan menghilangkan dari perbuatan buruk yang sebelumnya kita lakukan. Loh niku hadise, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tamhuha dihapus seketika. Seandainya nih ada orang maksiat,
Setelah maksiat langsung astagfirullah, langsung selesai. Setelah maksiat sholat, langsung selesai dosanya. Setelah maksiat baca Quran, langsung dihapus secara seketika. Berarti kalau ada orang di dunia ini memiliki amalan-amalan yang diridhai oleh Allah secara khusus, umumnya semua amalan apapun bentuknya, maka menunjukkan bahwa dosanya orang tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering saya sampaikan, nggak semuanya orang itu dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah, betul? Kalau dengar, pasti jenengan dengar kalau ada lantunan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu bukan serumah, bukan dua rumah, bahkan antara masjid musola kadang-kadang napa mriki adzan, mriko adzan saling napa saut-sautan adzan menunjukkan syiar Islam. Apakah semuanya bisa hadir? Boten. Ya kok nggak bisa hadir? Karena di situ ada letak kemudahan dari Allah, kegampangan dari Allah. Memang betul semua orang bisa melangkah dengan kakinya, tapi nggak semuanya melangkah bisa mudah untuk ke rumah Allah. Semua orang punya nyawa, punya roh, punya kesehatan, punya waktu, punya masa yang luang, tapi nggak semuanya dikasih oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk menghadiri majelis taklim. Loh, kenapa niki bukti ini panjenengan hadir? Apa buktinya? Menunjukkan bahwa di dalam pribadi panjenengan diringankan oleh Allah Ta'ala untuk taat, berarti dihapus dosanya kita oleh Allah. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin beliau menyebutkan, kalau Anda merasa berat untuk tahajud, kesulitan tahajud, contoh nih, kalau ada orang nih tiap malam merasa kesulitan untuk tahajud, abot banget, berat banget, ketahuilah, kata Imam Ghazali dalam hadis yang dikutipnya, ketahuilah bahwa di dalam dirimu terdapat suatu ikatan dosa. Ikatan apa? Dosa. Dan ini bukan hanya contoh sholat tahajud, Quran di depan kita. Apakah tiap hari kita bisa membaca? Walaupun ini piro alaksani, walaupun 10 juz, walaupun satu baris, kok nggak bisa? Quran di depan kita, kadang-kadang aplikasi. Berapa kali kita memandang HP? Pernahkah kita memandang setengah aja kita lihat aplikasi Quran? Pernah nggak? Padahal HP tiap hari kita pakai. Dibuka, tapi yang dibuka yang wallahu alam apa yang dibuka. Loh, padahal ada aplikasi Al-Quran dan letak kemudian ditinggalkan. Itu menunjukkan apa? Bahwa ibadah dan taat ini melalui daripada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam diri manusia, kalau dipermudah oleh Allah, ngaji dikasih oleh Allah Ta'ala bisa, zikir dikasih oleh Allah Ta'ala mampu, sholat jamaah dikasih oleh Allah Ta'ala. Sejauh Anda perhatian dengan amal taat, berarti sejauh pula kedudukan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari dalam kitab Hikamnya mengatakan, bagaimana imam seseorang bisa mengetahui kedudukannya di hadapan Allah. Ini kalau sedanten yang hadir, mulai dari mereka sampai mereka, mudah-mudahan tambah berkah masisnya, musolanya, amin Allahumma. Kedudukannya di hadapan Allah Ta'ala apakah sama? Tergantung bagaimana Anda menyikapi amal taat ketika diperintah oleh Allah. Kalau Anda dan kita semuanya itu senang dan suka terhadap amal-amal yang diridhai oleh Allah Ta'ala, itu menunjukkan bahwa derajat Anda tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, kalau seseorang mengabaikan daripada perintah Allah dan amal soleh, begitu pula letak rendahnya kedudukan Anda di hadapan oleh Allah Ta'ala, tergantung rendahnya seseorang ketika menyikapi amal-amal yang diridhai oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di antara amalan dari sekian amalan yang paling cepat untuk bisa menghapus dosa-dosa yang kecil,
inggih menika jadikanlah diri Anda orang yang bermanfaat. Ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala an-nafa' lil muslimin, orang yang suka memberikan manfaat kepada orang lain. Maaf, Anda jamaah, pahala untuk Anda sendiri. Betul. Anda tahajud pun juga pahala untuk Anda sendiri. Anda baca Quran, pahala untuk Anda sendiri. Tapi nih pahala nih kopi, di kopi nih, mau tunjuk. Pahala nih kopi, hah? Masya Allah, ketika disebut lek, semripati langsung melek. Wah, akhirnya melek, masya Allah, semangat ngaji nih. Setelah ini mungkin semangat isyraqi, semangat duhanya, masya Allah, sing badhe gois semangat goisnya, sing badhe sama napa jalan-jalan setelah ngaji semangat barokah secangkir kopi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah an-nafa' lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga keluar kita sedikit, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Kenapa lebih tinggi daripada Rasul dibanding Nabi? Padahal semuanya dapat wahyu. Jawabannya, kalau Nabi dikasih wahyu nggak diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi kalau Rasul selain mendapatkan wahyu diperintahkan untuk menyebar-nyebarkan kepada umat. Sehingga letak kemuliaannya bukan karena wahyu. Kalau wahyu sama, letak kemuliaannya karena wahyu tersebut disebar-sebarkan sehingga bisa diambil manfaat oleh orang yang lain. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nafa' lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim, itu diantara inggih menika perhatian kalih masjid, kalih musala. Perhatian kalih masjid, kalih musala. Ya napa carane musala niki bisa makmur? Ya napa carane masjid niki saged makmur? Nggih. Bagaimana caranya? Monggo kita masukkan sebagian daripada harta kita untuk menjadi amal jariah. Yang dengan uang dengan uangnya, yang dengan tenaga dengan tenaganya, yang dengan pikiran dengan pikirannya, yang dengan apa iki bungkusan, kaya pas ini bungkusannya. Yang cumanya bisa doa dengan doanya. Pokoknya apapun bentuk yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sering-sering saya sampaikan, di mana-mana saya ulang-ulang itu. Orang-orang yang cinta terhadap masjid dan cinta terhadap musola. Kemarin saya sampaikan dengan masjidnya, Rafiq bagus salam, mudah-mudahan masjidnya berkah makmur insyaallah. Cerita perempuan, memiliki pengen lo sampaikan cerita perempuan. Wong itu sing seneng masjid, seneng musola, sampai senengnya niku dilampiaskan dengan menyapu. Penggaweannya resik-resik masjid, penggaweannya resik-resik musola. Waktunya seumur hidup hanya digunakan untuk perhatian dengan masjid. Sehingga orang ketika masuk ke dalam masjid, ke dalam musola, merasa nyaman, merasa tenang. Kenapa? Masjid musolanya bersih. Itu tok pekerjaannya, namanya Ummu Mihjan. Itu tok pekerjaannya. Suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam kuburan, makam, lalu Rasulullah melihat ada kuburan baru. Ditanya, kuburan siapa ini? Kata sahabat, kuburan Ummu Mihjan, yang pekerjaannya perhatian dengan masjid alias menyapu masjid. Kalau Rasulullah disolati, solati. Solat di atas kuburan beliau. Setelah selesai solat, pulau singkat ini cerita, lalu Rasulullah bertanya kepada Ummi Mihjan niki ibu, hei Ummi Mihjan, bagaimana keadaan kamu? Dijawab, alhamdulillah ya Rasulullah, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan.
dosa saya diampuni oleh Allah, derajat saya ditingkatkan oleh Allah. Kata Rasulullah, lah saiki suguhanmu apa ning alam barzah? Suguhane no? Artinya kenikmatan apa pertama kali yang diberikan oleh Allah? Kata beliau, pertama kali yang disuguhkan kepada aku, yang disajikan itu hasil daripada nyapu hasil daripada nyapu masjid. Hasil daripada nyapu masjid, nyapu musola, membersihkan itu pertama kali yang disuguhkan oleh Allah Ta'ala saat orang berada di alam barzah. Itu hanya nyapu masjid. Bagaimana orang yang memakmurkan dengan sholat berjamaahnya, memakmurkan dengan majlis zikir dan majlis ilmunya, memakmurkan dengan infak dan sodakohnya, memakmurkan dengan harta-harta yang diberkahi oleh Allah. Insya Allah kita semuanya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup kembali lagi sedikit. Allah Ta'ala cinta terhadap orang-orang yang bertobat di hadapan Allah. Di dalam suatu riwayat, Rasul alaihi salatu wassalam itu menceritakan ada satu orang dimasukkan ke dalam neraka. Ketika orang ini masuk ke dalam neraka, orang ini noleh 3 kali. Ketika dimasukkan dari atas langsung sampai di tengah-tengah noleh nendur. Lalu terus neraka itu sing jahanam mawon itu jaraknya 70 tahun Pak baru sampai ke dasarnya. Itu baru jahanam, belum sing paling terakhir Pak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal. Sebelum saya lanjutkan, maka pentingnya jenengan membaca Allahumma ajirni minan nar. Mantun salat Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Sebagian riwayat mengatakan 3, kalau untuk maghrib dan subuh dibaca 7 kali. Biasanya guru-guru tarikat itu mengajarkan semacam itu. 3 setiap sholat, khususnya maghrib dengan subuh 7 kali. Kata Rasulullah dalam hadisnya, Allahumma sholli ala Muhammad, barang siapa yang membaca doa ini seusai sholat, Allahumma ajirni minan nar. Kalau untuk pribadi, Allahumma ajirni, aku tok Gusti ngoten. Kalau untuk yang lainnya, Allahumma ajirna, semuanya ya Allah. Dia lebih utama daripada ajirni. Maka api itu langsung ngomong kali Allah, Gusti niki hambamu membaca Allahumma ajirni minan nar, melindungkan kepadamu dariku api. Kata neraka, tolong ya Allah lindungkan dari aku. Kata Allah, aku lindungkan. Amin Allahumma amin. Nah, berarti jenengan lepas sholat diberi kemudahan oleh Allah telah mengatakan Allahumma ajir. Ini insya Allah alamat kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Lanjut cerita ini, ketika dimasukkan, itu noleh 3 kali. Yang pertama noleh ke atas, terus turun lagi, noleh lagi ke atas. Sebelum sampai ke dasarnya, noleh lagi ke atas. Kata Allah, delok angkatan nih, angkatan. Oh, apa noleh, angkatan. Diangkat sama Allah, malaikat angkat mana? Bawa ke atas, dibawa ke atas. Bisa dilanjut? Gak dilanjut tambah bingung ya. Piye ceritanya emang nolai kan ngoten. Monggo dilanjut, monggo bismillah. Monggo ya ini. Setelah diangkat oleh Allah Ta'ala, fulan ini yang menoleh 3 kali, itu sudah di neraka, sudah masuk. Nah, tapi Allah Ta'ala yang maha tahu akan mencari-cari, ya opo carane hamba ini bisa selamat ke surga. Kok enggak langsung bludek ngoten mawon, kok noleh, nopo noleh ke atas. Itu diperhatikan sama Allah. Ini sudah di neraka loh, sudah berada di tengah-tengah neraka loh. Nolehnya hamba tersebut ke atas itu
Diselidiki sama Allah, kenapa kok noleh? Biasa langsung bludek, ini kok noleh. Sebelum saya lanjutkan, niki pangeran. Jadi kita nggak boleh putus asa. Sebelum saya ceritakan, lanjutkan niki. Apa nolehnya ini? Tentang apa menolehnya? Intinya masih terus Allah Ta'ala memberikan pintu kepada kita. Makanya kita nggak boleh putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Kita nggak boleh putus asa. Ada sodakoh, monggo walaupun seceguk air. Sering saya sampaikan, penzina masuk surga sebab seceguk air. Betul? Betul. Walaupun di tengah jalan ada batu atau ada kotoran atau ada apa, diambil dimasukkan ke sampah. Penduduk surga sebagian mereka itu masuk surga karena ada duri di tengah jalan kemudian disingkirkan. Jangan sekali-kali kita putus asa terhadap rahmatnya Allah. Lah rahmatnya Allah di mana letaknya? Di setiap langkah panjenengan dari rumah ke sini. Itu juga bisa mengandung yang namanya rahmatnya Allah Ta'ala. Pertemuan panjenengan, Masya Allah, antara takmir dengan takmir. Sahabat ini selalu ziarah kemana-mana, selalu derek, terus mudah-mudahan berkah manfaat. Masa sebagian jamaah kathah ziarah antar takmir ke takmir untuk menjaga namanya ukhuwah Islamiyah yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah, termasuk asbab daripada rahmat. Tapi kalau meneng ning omah wae, rahmatnya metu ning ndi, Pak? Ayo cari asbab daripada rahmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditanya sama Allah, "Hendah, kamu menoleh tadi 3 kali tak lihat." "Nggih Gusti, nggih." "Lha apa noleh?" "Ngeten Gusti, kula niku teng dene donya nggih maca Quran Gusti, nggih ngaji. Wonten setunggal ayat niku nggih berbunyi wa rabbukal ghafurur rahmah." Tuhanmu iku akeh pengampunane. Kula noleh, siapa tahu dapat pengampunan panjenengan Gusti. Oh ngono ya. Bahasane ngono. Wa rabbukal ghafurur rahmah. Rabbukal ghafur. Tuhanmu Maha mengampuni. Ghafur niku golek-golek wong sing dosa. Gak ono wong dosa ya wis golek endi sing dosa, endi sing diampuni. Ngoten ghafur. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuhan yang dicari bukan yang taat, bahkan sing ahli maksiat digoleki ning ndi kowe. Koyok kowe kudu untuk rahmatku, ngoten lho Pak. Sampai dicari-cari. Pernahkah kita mendengarkan cerita pembunuh 100 orang di zaman dahulu, 99 nyawa dibunuh. Yang terakhir tanya kepada kiai, apakah dosaku bisa diampuni? Kata kiai sing rada ekstrim, ya ora iso, neraka awakmu, neraka jahanam sisan ngoten. Ya nek ngono yai tak bunuh sisan ya ben genep 100 bleng, tambah 100 nyawa. Sing terakhir kiai sing ekstrim, sosok seakan-akan kabeh neraka ngono. Lalu masih terus ini 100 orang yang bunuh, mencari-cari ketemu dengan kiai yang lainnya. "Yai, kula nggak ada itu, mau piro nang? 100 nyawa, gampang, kecil." Iso. Nah, kamu pindah dari tempatmu ke tempat yang sana, desa sebelah. Di sana banyak orang-orang soleh. Makanya kula lagi membayangkan, subhanallah, daerah GKA, daerah GKB ini, Masya Allah, bisa dikategorikan tiap minggu berapa kali majelis. Sampai kalau itu jarang mangan yang omah. Mangan yang jopo, dan mereka mangan. Akhirnya pakaiannya agak tambah sesek, tambah sesek nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya berangkat, belum sampai ke desa yang ingin digunakan tobat, mati di tengah jalan ibu bapak. Mati. Ini nasibnya bagaimana? Zahirnya orang neraka 100 jiwa. Zahirnya. Datang 2 malaikat, yang satu membawa rahmat, yang satu membawa azab. Yang membawa azab, neraka milik saya ini, saya bawa ke neraka. Yang membawa rahmat, oh enggak, karena dia sudah punya niatan tobat. Akhirnya di situ terjadi perdebatan neraka surga. Allah telah menurunkan malaikat yang ketiga, sisi riwayat malaikat Jibril, disuruh untuk mengadili, menghakimi. Gini saja kata Allah, diukur jaraknya. Jarak tok itu
berpengaruh Pak, apalagi satu tasbihnya, apalagi satu ayat, apalagi satu langkah, jaraknya diukur. Setelah diukur, subhanallah, sama. Kenapa? Sama, meterannya sama, antara sini dengan sana sama, nggak ada selisihnya. Kata Allah Ta'ala, lihat dadanya ke arah mana? Dadanya Pak, dadanya ke arah tempat yang ingin digunakan tobat. Kata Allah, cukup sebagai lambang dia ingin bertobat, dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. 100 jiwa. Tiang dia oke ngoten, noleh yang pertama, ini saya tutup. Menoleh yang pertama, kenapa kamu noleh? Saya ingat firman-Mu, wa rabbukal ghafurur rahmah, engkau adalah zat yang maha pengampun. Terus kata Allah, noleh yang ketiga, kenapa kamu menoleh yang ketiga? Kata hamba tersebut, nggih sami kula nggih ingat firman panjenengan Gusti, la taqnatu min rahmatillah, kula mboten angsal putus asa kali rahmat panjenengan. Ya bener ya. Oke. Yang terakhir, apa? Kenapa kamu menoleh? Jenengan tenggene Al-Quran mengatakan semua dosa akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali dosa syirik. Dan walaupun aku di dalam neraka, saya masih percaya la ilaha illallah. Kata Allah, surga bagi dia, masuk ke dalam surga. Gede rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kalau kali panjenengan insyaallah melalui majelis zikir, majelis taklim, melalui salat berjamaah di Mushola Al-Aqsa, mudah-mudahan derajat kita ditingkatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan pengajian kita diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya insyaallah diberi oleh Allah Ta'ala keistiqamahan untuk beribadah dan amal-amal soleh. Terima kasih sekali lagi kami aturkan kepada seluruh jajaran takmir Mushola Al-Aqsa atas waktu dan tempatnya, atas jamuannya. Hanya Allah Ta'ala yang bisa membalas, hanya Allah Ta'ala yang bisa membalas, hanya Allah Ta'ala yang bisa membalas. Amin amin ya rabbal alamin. Cekap bukan sesi tanya jawab, nopo cekap waktu pun nopo sampai jam 12. Monggo diunjuk nih. Kita habis sholat ataupun mungkin melakukan kesalahan, kita kan selalu istighfar, atau mungkin dengan selain istighfar untuk dosa kecil, terus sholat taubat untuk dosa besar. Pada saat nanti kita di akhirat, tentunya kan kita dihisab, dihisab, ditimbang amalan baik dan buruknya. Terus bagaimana dengan ada yang tanpa dihisab? Nah, dengan apa istighfar tadi, apakah akan dapat mendapat keistimewaan seperti tadi? Terus bagaimana dengan kedudukan istighfar sama sholat taubat di saat di akhir? Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan melalui pertanyaan ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas pokoknya setiap amal taat perbuatan soleh kalau diterima oleh Allah Ta'ala pasti ada hasilnya, dan pasti kita akan melihat hasilnya kelak nanti di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, mithqala dzarrah niku kalau Abdullah bin Abbas sahabat itu mencontohkan mithqala dzarrah, ada ruangan tertutup, ada lubang, ketika kena cahaya biasanya kayak ada yang terbang. Kenapa biasanya? Kayak debu terbang, kecil banget. Ruangan tertutup, ada sinar, kemudian ada lubangnya. Biasanya ada yang, kalau kita lihat itu kayak ada yang terbang dari bawah ke atas. Nah itu dzarrah. Kalau ada orang melakukan amal kebaikan ditimbang seperti itu beratnya, itu akan dia lihat kelak nanti di hari kiamat. Begitu pula sebaliknya. Jadi istighfar panjenengan, tobat panjenengan, sholat tobat panjenengan, semuanya jikalau diterima oleh Allah Ta'ala, maka semuanya akan kita lihat, akan kita rasakan kelak nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, harapan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Nggih kan, nggih angsal Gusti ringankan hisab saya. Boleh doa niku. Tapi nek kula pribadi, Gusti ampun jenengan hisab nggih kan ngoten. Luwih enak ngoten to nggih. Nah, sehingga tenggene ayat terakhir nih. Inna ilaina iyabahum
thumma inna alaina hisabahum. Imam makmum dianjurkan doa bersama. Rabbi hasibni hisaban yasir. Gusti kula nyuwun dihisab tapi hisabe sing ringan. Lah hisabnya yang ringan itu lebih panjang 2 rakaat salat di dunia. Jenengan nek salat 2 rakaat itu berapa menit? Ya tergantung bacaan Ustaz. Ono sing sak juz, wonten. Sak rakaat. Tergantung, rata-rata enggak sampai 5 menit. Orang nanti kalau dihisab dengan hisab yang ringan, tuh nggak sampai 2 rakaat lah waktunya, saking cepet dan padatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ada orang yang masuk surga tanpa dihisab. Oleh Allah sudah dikasih target 70.000 dari umat Nabi Muhammad, 70.000. Mudah-mudahan kita masuk. Rasulullah matur, Gusti, sekedhik Gusti, umat kula niki kathah. Umat kula niki kathah. Itu diantara doanya Rasulullah. Nek 70.000 tok, kita yang gresik tok cukup. Liyane endi? Ngoten. Kata umat sampai hari kiamat. Kata Allah, kalau gitu Muhammad setiap satu dari 70.000 tak kasih 70.000. Berarti berapa Pak? 70.000 kali 70.000. Pinten iki? Oh, 100 pinten? Allah Allah. Dengan ijil dhewe kalau tadi enggak. Nggih. Terus si Muhammad kata, "Sik ya, tak kasih iki lho. Aku duwe cawukan, bahasa Jawa cawuk. 3 kali cawukan. Tapi cawukane pangeran lho, Pak, gak cawukan awake dhewe 3 kali." Kata ulama-ulama ahli ma'rifat, aku enggak terpancing dengan bilangan, tapi aku terpancing dengan cawukane Allah. Allah sing nyawuk dengan rahmannya, rahimnya, otomatis lebih dan lebih di atas daripada napa 70 dan bilangan. Dan yang paling membuat kita tenang dan nyaman sebagai umat Nabi Muhammad, nah jenengan ingat firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka. Itu artinya Allah janji Muhammad, umatmu kabeh masuk surga. Umatmu semuanya akan masuk surga. Itu kalau kita membaca wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan kamu wahai Muhammad di hari kiamat dan kamu akan ridho. Apa yang diminta Rasulullah? Ya Allah, saya enggak ridho satu dari kalangan umatku berada di dalam neraka. Kata Allah, aku kabulkan doamu wahai Muhammad dan umatmu semuanya akan berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kinten cekap iki. Tutup doa. Monggo doa. Nggih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة نجينا بها وأمجد الخير وتقضي لنا يا رب الحاجات وتقضي لنا يا رب الحاجات وتطهرنا بها يا رب السيئات وترفعنا بها يا رب على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جنة خيرات في الأحد بعد الممات. اللهم إنا نسألك يا الله من الخير كله عاجل وآجله وعافنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجله وعافنا منه وما لم نعلم. نسألك يا الله رضاك والجنة وما يقرب إلي من قول وعمل منية وذكر. ونعوذ بك يا الله من سخطك والنار وما يقرب إلي من قول وعمل منية وذكر. نسألك يا الله رحمة تهدي بها لقلبك وتجمع بها سمعنا وتدوم بها سعسنا وترد إلى الفتن هادينا وتغفر بها ظالمنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها عملنا وتبيض بها وجهنا وتلهمنا بنفسنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اتنا ايمانا صادقا ويقينا صفات كفرا ورحمة ننال بها الشرف كرامك في الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حرما ليدك وسلما لأوليائك. نحب بحبك من أعطى من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جميعا
أقامنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا يا الله إلا أديت ولا حاجة يا الله ولا حاجة يا الله ولا حاجة يا الله إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب